Oke, soalnya aku share di chat. Mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah, soalnya bisa teman-teman download sama aku share di sini juga. Share, share. Udah kelihatan ya teman-teman ya soalnya ya. Dari soal ini di tahun 2024, tahun lalu berarti. Dan ternyata di tahun lalu itu hanya 100 menit dan tutup buku. Tapi untuk UAS kita besok hari Selasa, itu kan open book ya, kayak UTS gitu. Lalu komposisi soal di sini ada dua soal, satu eh, pertanyaan singkat, bukan singkat sih, lebih ke IC ya. Di sini menghitung PPh terutang, dan yang kedua studi kasus kayak praktikum biasa sampai dengan mengisi SPT. Nah, coba aku buka Excelnya. Is. Hmm. Di layar teman-teman udah kelihatan ya, aku share dua window, satu soal di kiri dan Excel di kanan. Nah, untuk soal pertama, ini adalah, kita baca aja. PTKLM usaha jasa konstruksi, terus bersertifikasi kecil, NPWP PKP, melakukan jasa konstruksi peredaran bentuk sekian, terus juga ada usaha lain, juga peredaran bruto dari usaha lain tersebut juga sudah tertera, dan biaya yang dinyatakan di dalam soal ini adalah biaya total yang belum dipisahkan. Nah, materi biaya ini sebenarnya sudah disampaikan di kelas seharusnya ya. Nah, dasar peraturannya adalah di PP 94 tahun 2010 yang terakhir diubah. Aku nggak hafal sih perubahannya sampai mana. Cuman intinya adalah atas biaya yang dibebankan perusahaan dan belum diidentifikasi mana yang masuk ke usaha final ataupun tidak final itu harus dihitung berdasarkan proporsi. Nah, mungkin kita tulis dulu di soal nomor satu. Nah, dia kan usaha konstruksi, usaha jasa konstruksi, dia brutonya brutonya 40 miliar 565. Kalau misalnya nanti kecepatan atau ada hal yang aku keliru, mohon bantuannya teman-teman bisa chat atau on mic aja. Nah, usaha jasa konstruksi sekian. Terus dia juga eh, menjual suku cadang mesin sebesar dia 4 miliar 425. Terus tiga adalah sewa genset senilai 825.985. Sewa gudang, gudang 1, 2, 3, 4. Seluruh biaya hitung. Terus di soal juga diberi keterangan semua transaksi di soal sudah termasuk PPN. Nah, karena include PPN dan ini PKP, kan PPN itu kalau misal PKP itu ada beberapa perlakuan ya. Yang pertama dia mekanisme biasa PKPM. Terus yang kedua kalau misal tidak dikreditkan berarti bisa dibiayakan atau dikapitalisasi sebagai
nilai aset atau perolehan. Nah, karena di sini kita ber-NPPKP, asumsinya ini PKP yang normal ya. Jadi atas PPN-nya itu dikreditkan dengan mekanisme biasa. Jadi kita keluarkan dulu PPN-nya. Berarti ini karena sudah include PPN, kita kali 100. Benar kan? Coba. Nih. Karena 2023 PPN-nya udah 11% ya. Nah, totalnya Ian 41 miliar. Angkanya jelek ya. Sebenarnya aku juga ragu sih ini angkanya jelek banget, tapi ya udahlah. Nanti kalau ada pendapat lain disampaikan aja. Terus ini kita udah tahu total peredaran usahanya ini masih total ya, masih gelondongan belum teridentifikasi mana yang final maupun yang tidak final. Nah, kita kasih kolom aja, kolom keterangan. Yang saya konstruksikan berarti dia PPH final. Nah, untuk pengenaannya itu kan berdasarkan klasifikasi sertifikasi besar atau kecil dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman cek di peraturan PMK atau di buku e-book DJP. Nah, di situ juga ada. Nah, e-book DJP atau resum angkatan semuanya bisa dicek di web angkatan. Gitu. Terus jual suku cadang mesin ini kan tidak final. Sewa genset tidak final, sewa gudang final ya. Nah, kalau yang final, ini aku cek tadi kalau nggak salah 1,75%, tapi nanti teman-teman bisa make sure lagi. Sewa gudang, penyewaan tanah bangunan, itu kan 10%. Nah, terus berarti untuk yang peredaran tidak final lagi. Tidak final, itu yang jual suku cadang sama sewa genset. Nah, terus biayanya yang dapat dipisahkan itu biayanya di sini kan seluruhnya adalah sebesar, sorry, aku jumlah dulu aja. Ya, totalnya 32.860. Nah, tapi karena ini biaya total dan masih kecampur ke usaha yang final, kita pisahkan dulu dengan proporsional. Berarti dari berapa sih? Berarti dari peredaran usaha yang tidak final dibagi ke total
terus dikalikan biaya total. Nah, ini berarti penghasilan neto ini kurang ini. Ya, karena di sini juga nggak ada apa namanya informasi lain, berarti kayak misalnya eh, kompensasi kerugian atau dan sebagainya, maka di sini penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, tinggal dikali aja tarif. Nah, di sini kan dia nggak ada nggak ada tahun berdiri dan sebagainya, tapi kita lihat dari total peredaran bruto kan dia di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, karena peredaran brutonya pada rentang sekian, maka dia menggunakan fasilitas 31E. Dan 31E ini kan sifatnya ya udah tidak bisa menjadi opsi. Jadi mau nggak mau dia harus pakai ini gitu. Nah, di tarif 31E ini kita harus menentukan berapa yang mendapat fasilitas dan yang tidak gitu. Nah, kalau 31E kan dia eh, atas bagian peredaran bruto 4,8 miliar, dia mendapatkan fasilitas. Berarti untuk yang eh, oke. Untuk yang mendapat fasilitas peredaran bruto 4,8 dibagi dengan peredaran bruto total dikalikan dengan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak 928. Terus untuk yang non fasilitas ya tinggal dikurangi aja. Terus tarifnya ini kan 22% dikali 50%. Ini 22%. Ini dikali aja. Ya tertangnya segini, terus yang final segini. Jadi nanti bisa ditulis PPh tertangnya sekian, finalnya sekian. Terus ini dengan asumsi bahwa eh, PKP melakukan pengkredit PKPM mekanisme normal PM tidak ya. Intinya tidak ada pembiayaan atau kapitalisasi dari eh, PPN-nya gitu. Nah, dari satu soal ini ada beberapa materi yang mungkin teman-teman bisa cek lagi. Nanti yang pertama terkait biaya yang dapat dipisahkan. Kalau misalnya di soal hanya menerangkan biaya total, maka biaya yang bisa dibebankan adalah sejumlah proporsi dari peredaran bruto yang tidak final. Gitu. Itu lengkapnya di PP 94. Terus yang kedua, tarifnya ini teman bisa cek lagi sesuai klasifikasi WP jasa konstruksi. Terus yang selanjutnya adalah terkait tarif PPh badan. Ini kan ada beberapa macam ya. Yang pertama kalau misalnya dia peredaran bruto usahanya sampai dengan kurang dari atau sampai sampai dengan 48 miliar. Nah, di situ
Kalau misalnya dia tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan tarif umum, berarti teman-teman gunakan PP 23 at- yang atau yang telah diganti dengan PP 55 yaitu 0,5%. Nah, kemungkinan perhitungan yang 0,5% itu mungkin bisa masuk ke contoh soal yang essay kalau atau misal kalau pas UTS kemarin kayak soal yang awal-awal sebelum yang studi kasus mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang 4,8 miliar. Kalau misalnya brutonya itu eh, di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar, berarti teman-teman gunakan fasilitas yang 31E. Nah, terus kalau misalnya sudah lebih dari 50 miliar peredaran brutonya, itu berarti tidak ada fasilitas sama sekali. Dan yang masuk ke peredaran bruto ini adalah seluruh perolehan perolehan dan peredaran usaha pada tahun tersebut. Jadi walaupun di sini ada peredaran final, tidak final, bukan objek pajak, itu termasuk ke dalam definisi peredaran bruto gitu. Dan misalnya nanti di soal kasus yang termasuk termasuk peredaran bruto ini adalah sepemahamanku adalah nilai yang sebelum dikoreksi fiskal. Jadi yang ada di sebelah kiri itu total dari peredaran bruto komersil itu yang menjadi dasar penentuan penggunaan tarif. Gitu. Nah, ini yang soal nomor satu seperti ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang berpendapat lain. Kalau misal atau chat atau on mic juga boleh. Misalnya belum, kita lanjut dulu aja. Sambil tak save dulu. Oke, terus yang nomor dua. Soal dua di sini soalnya cuma dua ya soal yang tadi sama yang ini studi kasus bobotnya lumayan besar untuk perhitungannya 50% dan pengisian SPT-nya 20%. Nah, di sini intinya adalah suruh menghitung SPT dari hasil rekon dan suruh ngisi SPT. Oh, nggak deng ini malah cuman SPT-nya disuruh isi yang induk aja. Menarik. Tapi kemarin waktu kelas Pak Prima kalau nggak salah ini ya eh, SPT lampiran 1 sampai 7 sama penyusutan dan kompensasi kerugian kalau nggak salah. Tapi berarti intinya seperti soal-soal praktikum yang sudah-sudah. Nah, di sini mungkin bentar aku buat tabelnya dulu. Tak stop share dulu. Tut, 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 tabel. Ini pakai ChatGPT. Nah, sebelum kita cek soalnya, ini intinya kan diminta untuk rekonsiliasi, yaitu isinya adalah mengkoreksi fiskal positif atau negatif. Eh, Koreksi fiskal positif kan artinya menambah laba fiskal atau menambah nanti PPh-nya bisa lebih besar. Kalau koreksi negatif mengurangi
laba fiskal atau nanti efeknya adalah PPh-nya semakin kecil. Nah, ini tak cocokin dulu angkanya berapa sih? 40, 48, 41. Oke, sudah sama. Terus di sini intinya bla 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 bla. Di sini juga ada info kerugian fiskal tahun sebelumnya lah 118 juta. Terus di bagian awal di sini perusahaan memakai metode FIFO sebagai berikut. Nah, di laporan komersial WP di sini itu ada penggunaan nominal saldo persediaan awal sebesar 4 miliar. Walaupun dia pakai FIFO, kan yang diperkenankan di pajak kan FIFO dan average. Cuman nilai yang di state atau dinyatakan itu harus sesuai dengan cost-nya atau harga belinya, bukan dengan harga pasar. Kalau harga pasar ini kan nanti masuknya ke LCNRV ya, jadi atau fair value. Jadi yang bisa adalah sebesar harga pokoknya, at cost gitu. Jadi nilai persediaan itu tidak akan berubah, tidak akan dipengaruhi dengan harga pasarnya. Berarti untuk yang koreksi pertama, kita koreksi di persediaan awal. Seharusnya ini tidak 4 miliar, tapi adalah berapa ini? Minus 3950. Taruh Raihan. Oke. Nah, ini kan nominalnya kan eh berubah semakin kecil. Cuman pertanyaannya kita harus koreksi di positif atau negatif. Nah, persediaan awal ini kan komponen dari penghitungan HPP ya, atau COGS atau harga pokok penjualan yang mana itu adalah cost atau biaya. Berarti pengurangan biaya dia kan akan memperbesar laba fiskal sehingga eh, koreksi persediaan awal yang semakin kecil ini adalah menurutku adalah koreksi fiskal positif. Karena nanti dia kalau misal persediaan awalnya semakin kecil, nanti COGS-nya kan juga akan berkurang. Gimana? Kalau koreksi sih harusnya ini nilainya mutlak ya, bukan positif negatif. Berarti ini kurang. Salah. Gimana biar munculin berapa sih selisihnya? 50 juta ya? Nah, intinya selisihnya adalah 50 juta. Pembelian nggak ada. Nah, persediaan akhir dia juga ternyata masih dinyatakan dalam eh, harga pasar. Sedangkan harusnya kita sejumlah harga pokok pembelian. Nah, berarti ini karena kalau misal persediaan akhir itu kan kalau dilihat dari komponen COGS, dia akan mengurangi COGS. Berarti kan rumus COGS kan persediaan awal tambah purchase dikurangi ending inventory. Nah, ending inventory kan ini pengurang, berarti kan berkebalikan dengan HPP atau COGS. Berarti kalau misal di sini apa namanya ada penambahan, kalau misal dia persediaan akhirnya bertambah, berarti kan nanti COGS-nya akan semakin kecil. Jadi karena COGS semakin kecil, maka laba fiskalnya akan semakin besar. Nah, berarti penambahan persediaan akhir ini menurutku adalah koreksi fiskal positif. Koreksinya ya teman-teman kalau misal aku ternyata salah. Intinya adalah kalau nambah laba fiskal dia koreksi positif.
Tuh. Terus kembali ke soal, dalam perjalanan dinas termasuk keperluan keluarga direksi sebesar 61 juta dan biaya tiket pesawat untuk para calon legislatif sebesar 37 juta. Nah, di perjalanan dinas dia mana nih? Ini berarti kita harus keluarkan 61 juta dan 37 juta. Hmm, karena apa? Karena kan keperluan dari keluarga orang pribadi, orang tanggungan dari, sorry, gimana sih kata-katanya? Keperluan orang pribadi yang menjadi tanggungannya, baik itu pengurus perusahaan maupun pemegang saham kan nggak bisa menjadi biaya. Sehingga kita harus kurangkan 61 juta dan 37 juta. Ini malah apa nih? Legislatif kok. Ini berarti nggak bisa ya. Nah, kalau biaya berarti kan nanti efeknya karena kita kurangkan biayanya akan semakin kecil dan akan memperbesar laba fiskal. Berarti di sini harusnya dikoreksi positif 61 tambah 37. Nah, fiskalnya berarti akan menjadi sekian. Terus biaya daftar nominatif dengan bukti untuk biaya representasi hanya sejumlah 101. Nah, biaya representasi kan harus dilampiri dengan daftar nominatif agar bisa menjadi biaya. Nah, berarti yang bisa dibiayakan secara fiskal hanya sesuai yang tertera dalam daftar nominatif, yaitu sebesar 101 juta rupiah. Berarti di sini harusnya fiskalnya hanya 101 juta. Nah, ini harus minus ya karena biaya. Nah, karena semakin kecil berarti koreksi fiskal positif. Kok salah? Nah, oh iya keterangannya tadi belum. Eh, tanggungan. Terus di sini sesuai daftar nominatif. Oke, terus eh biaya PPN adalah PPN masukan atas pembelian material usaha. Nah, secara umum pajak kan bisa dibiayakan kecuali PPh. Nah, dalam hal ini ternyata PPN PM-nya itu mau dibiayakan. Nah, karena di sini tidak ada keterangan lain, kita asumsi saja PPN-nya di sini tidak dikreditkan. Berarti bisa dibiayakan. Kan kayak tadi, seperti yang kita sampaikan tadi, PPN kan bisa dikreditkan, dibiayakan atau dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Nah, di soal ini kita asumsi aja dia tidak PT ini tidak mengkreditkan PM-nya sehingga dibiayakan. Mungkin karena sudah lewat jangka waktu atau dan sebagainya. Nah, PPN-nya ini berarti harusnya sama karena asumsi tidak dikreditkan oleh PT. Atau mungkin di sini kan juga nggak ada keterangan dia PKP atau bukan ya. Nah, kalau misal dia bukan PKP kan otomatis nggak bisa mengkreditkan. Ya udah berarti opsinya kalau nggak dikapitalisasi ya dibiayakan.
Lalu nomor selanjutnya adalah hmm, rincian biaya lain-lain. Dia bantuan beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bantuan beasiswa sebenarnya eh, defaultnya kan bisa dibiayakan ya. Tinggal nanti perlakuan bagi penerimanya sebagai objek pajak atau tidak. Tapi coba aku cek lagi. Modul mana ya? PPH. Nah, beasiswa. Beasiswa. Nah, ini beasiswa, biaya yang dapat dikeluarkan untuk keperluan beasiswa dan sebagainya dapat dibebankan dengan memperhatikan kewajaran. Nah, ya asumsi wajar aja ya. Berarti untuk beasiswanya bisa. Terus sumbangan di sini, sumbangan kan harus memenuhi ketentuan ya di ada pengaturannya di PP nomor berapa ya? Aku juga nggak hafal sumbangan. Sumbangan. Nah, ini di PP 93. Sumbangan penanggulangan bencana nasional, nasional, penelitian, pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini kan sumbangannya orkestra Melayu ya. Kan di sini nggak masuk mana ya? Nggak masuk nggak masuk kriteria sih menurutku. Jadi yang sumbangan ini seharusnya tidak dibiayakan. Toh, misal ini eh, merupakan sumbangan fasilitas pendidikan dalam kondisi wajib pajak ini tetap tidak bisa dibiayakan karena apa? Di sini kan syaratnya eh, wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya. Sedangkan WP ini tahun lalu kan rugi. Nah, di sini masih ada kompensasi 118 juta. Berarti misal pun di tahun 2023 ini si WP mengeluarkan biaya sumbangan ke pendidikan atau dan sebagainya, angkanya tidak bisa dibiayakan karena sumbangan karena kondisinya tahun lalu dia tidak punya penghasilan neto karena rugi gitu. Dan kalau misal ternyata sumbangan yang diberikan pada tahun berjalan itu akan menimbulkan kerugian pada tahun tersebut, maka sumbangannya juga tidak bisa dibiayakan. Nah, di sini di biaya lain-lain berarti harus kita koreksi dikeluarkan yang orkestra. Kan tidak bisa karena tidak masuk kriteria dan tahun lalu WP Ruki. Nah, lalu di nomor 6 terdapat satu mobil dinas yang dibeli tanggal 2 Desember dengan nilai perolehan sekian. Penyusutan metode garis lurus dan perusahaan menyusutkan dengan masa manfaat komersial 6 tahun. Aktiva lainnya telah sesuai secara fiskal. Nah, di penyusutan ternyata biayanya juga gede banget. Di sini ada 985 juta. Nah, kita harus cek lagi penyusutannya. Ini nomor 6. Penyusutan. Nah, dia kan harga peroleh mobil kelompok 2 kan 8 tahun, dibeli 2 Desember 2023.
Gara-gara perolehan 212, 323 ini. Terus, nah, dia itu menyusutkan, sudah menyusutkan dengan masa manfaat 6 tahun. Nah, kita hitung dulu. Menyusutkan. Nah, dia kalau misal 6 tahun, berarti ya udah bagi 6 aja. Bagi 6, tapi dia kan dibeli di 2 Desember. Akhirnya hanya, artinya hanya bagiannya hanya 1 bulan dari total keseluruhan 12 bulan. Berarti dibagi 12. Nah, nah, secara fiskal harusnya itu dia hanya bukan hanya, malah harus disusutkan dalam eh, 8 tahun. Berarti malah dia akan 8 kali 1/12. Nah, ada selisih yang harus dikoreksi. Nah, angka 985 ini adalah sudah termasuk di angka yang ini. Jadi 2,9 secara komersil ini adalah bagian dari 985. Tapi seharusnya yang dimasukkan ke biaya penyusutan satu mobil dinas itu hanya sekitar 2,2 juta. Maka harusnya biaya penyusutan eh, total secara fiskal itu lebih rendah dari ini, yaitu harus dikurangkan sebesar selisih ini. Nah, berarti karena biaya penyusutan akan menjadi lebih kecil, maka kita harus koreksi positif. Karena biaya kecil kan nanti laba fiskal meningkat. Nah, berarti fiskalnya aduh, akan berkurang biayanya. Ini. Terus yang udah ya, gini aja. Hmm, Terdapat satu mobil, udah. Angsuran. Oke, yang lain coba kita cek. Perlengkapan ya nggak ada keterangan apa-apa sih. Gaji juga nggak ada keterangan apa-apun. Penyusut perlengkapan iuran BPJS. Sepanjang iuran ini dibayarkan oleh pemberi kerja, dia adalah bisa dibiayakan. Coba cek lagi. Biaya boleh dikurangkan. eh nah, ini. Pembayaran premi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, tetapi nanti oleh si pegawai, si penerima, maka itu merupakan penghasilan. Terus penyisihan piutang, nggak ada kan di sini, nggak ada keterangan lain. Penyisihan piutangnya eh nggak ada keterangan ya. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa dia sudah memenuhi kriteria untuk melakukan penyisihan piutang. Coba cek lagi di ketentuannya. Nah, ini kan ada syaratnya dan telah dibebankan sebagai biaya. Di sini udah sih, udah jadi dibebankan. Cuman
dia kan harus menyerahkan daftar piutangnya kepada DJP dan sudah melakukan upaya terakhir untuk menagih eh, piutang tersebut. Yang mana antara lain adalah sudah di perkaranya sudah diserahkan ke pengadilan atau ke KPKNL, sudah dipublikasikan dalam surat kabar atau media lain. Nah, di sini kan nggak ada, berarti harusnya sih kita nggak boleh ya, kurangkan aja. Skalanya nol, tidak ada keterangan penyampaian daftar piutang ke DJP dan upaya maksimal penagihan piutang. Nah, kalau menurutku karena di sini tidak ada keterangan, ya berarti eh, nggak bisa dibiayakan. Bener kan nggak ada? Iya. Oke. Terus tadi di penyusutan kita lanjut ke pembayaran PPh lima. Oke, nanti sebagai angsuran 25 perusahaan impor barang. Oke, buat nanti di PPh dua. Terus, oh ya ini ada lagi pendapatan sewa truk dicatat dengan nilai setelah dipotong PPh. Nah, berarti 147 ini adalah nilai bersih yang dia terima. Sedangkan untuk koreksi fiskal, penghasilan itu harus penghasilan yang nature-nya dia tidak final di posisi laba fiskal, dia harus sejumlah utuh. Jadi eh, tidak dipotong pajak. Jadi kalau misal di komersil dia melaporkan sudah angka potong pajak, maka di fiskal kita harus kembalikan dia DPP-nya itu berapa. Berarti sewa truk. Sewa truk kan sewa berarti 2%. Berarti ini kali 100 per 98. Nah, berarti DPP-nya sebenarnya adalah 150 juta. Nilai bruto sebelum ditong PPh ketika sewa 2%. Koreksinya karena menambah laba fiskal berarti koreksi positif. Selisihnya 3 juta. Nih, laba kurs dia nggak ada keterangan lain ya. Jadi selisih keuntungan atau laba dari selisih mata uang asing itu bisa menjadi penghasilan atau pengurang penghasilan dalam hal ternyata ada kerugian. Dan pengakuannya ini tidak harus menunggu realisasi. Jadi misalnya ada piutang yang belum ditagih sampai dengan akhir tahun dan nilainya berubah, maka itu tetap harus diakui apakah untung atau rugi jika dirupiahkan, walaupun belum ada pelunasan piutang. Nah, tapi nanti kalau misal eh, sebelum akhir tahun sudah ada tindakan realisasi pelunasan, nah itu harus dihitung lagi. Jadi kondisinya ada dua terkait selisih kurs ini. Yang pertama, kalau memang ada realisasi di tengah tahun, ya udah berarti saat itu dihitung sebagai untung atau rugi tergantung nilai dengan kursnya berapa. Nah, kalau misalnya ternyata sampai akhir tahun kok tidak ada realisasi, maka tetap harus diakui selisihnya. Karena kan basisnya akrual ya, berarti nilainya selisihnya kalau misal lebih berarti diakui keuntungan, kalau rugi ya sebagai kerugian. Di sini karena tidak ada keterangan apapun ya udah kita akui saja nilai seluruhnya. Nah, pemotongan pajak di Brunei 20 juta ini buat ngitung nanti KPLN, kredit pajak luar negeri. Berarti keterangannya sudah. Berarti untuk pos-pos yang tidak ada keterangan, kita akui nilai secara komersil sebagai angka sebagai
nilai di fiskal juga. Gaji dan upah nggak ada. Nah, di gaji dan upah ini yang mungkin nanti beberapa kondisinya adalah misal di sini sudah termasuk PPh satu ditanggung atau ditunjang oleh pemberi kerja. Nah, dengan berlakunya PMK Natura berarti kan sebenarnya PPh satu yang ditanggung atau ditunjang oleh pemberi kerja itu bisa dibiayakan karena nanti akan menjadi penghasilan bagi penerima. Kan metode bagi penerima atau si pegawai. Kan metodenya dia akan di gross up. Tuh, terus PPh, oh ini ada nih PPh 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 kan nggak bisa ya karena PPh tidak bisa dibiayakan. Ini nol. Ini kan masuk ke biaya. Berarti koreksi positif. Ini Sultan udah, perlengkapan nggak ada keterangan lain. Jam berapa? Ini, sama dengan ini. Iuran ya udah sama dengan ini. Mm-mm. Utang, royalti. Ini berarti dia bayar royalti. Di sini nggak ada keterangan lain juga sih. Pemeliharaan, PN, pembelian ATK, listrik, pemeliharaan truk. Oh, dia truknya kan, bentar. Sebenarnya di soal tidak ada keterangan dia punya truk berapa ya. Cuman eh, kalau misalnya ternyata apa namanya dia truk yang disewakan, maka seharusnya biaya pemeliharaan itu tetap bisa dibiayakan karena kan posisi truknya masih ada di neraca kita. Itu. Terus STP bunga PPN. Nah, di sini walaupun PPN, tapi ternyata dia STP atau sanksi pajak. Jadi kalau misalnya ternyata ada biaya untuk pembayaran sanksi pajak, apapun jenis pajaknya, dia tidak bisa dibiayakan, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat. Berarti di sini nol. Sanksi pajak apapun tidak bisa Oke, lain-lain udah bunga deposito. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke pos penghasilan lain ya. Bunga deposito itu kan PPh final. Berarti harus kita keluarkan dari penghasilan fiskal. Salah. Nol, koreksi negatif. Karena dia penghasilan. Intinya gini lah. Ya. Nah, final, pendapatan sewa udah, keuntungan usaha tetap masuk. Nah, terus karena rekonnya sudah, berarti kita hitung untuk penghitungan PPh terutangnya. Kita hitung dulu peredaran bruto. Dan bruto komersial itu yang dari usaha lain KPP.
biaya. Dari usaha kan dia penjualan ini. Penjualan. Penjualan aja deh. Terus yang lainnya dia segini. HPP kan dihitung dari persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Terus biayanya, biaya komersilnya ini sampai dengan ini. Terus dia, oke sebentar, ini total dulu. Totalnya sekian, berarti dia masuk ke rentang 4,8 sampai 50, berarti nanti dia pakai 31i. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Berarti nanti kita hitung penghitungan PH terutang. Nah, kita hitung dulu laba fiskal. PH perbedaan bruto. Nah, HPP biaya fiskal dan bruto fiskalnya ini penghasilan lain. Ya sekian. Benar nggak sih? Kok salah sih? Bukan, bukan. Ini harusnya ditambah aja deh. Benar. Ini tambah ini tambah ini. Ini terus biaya fiskalnya sampai di sini udah laba fiskal atau neto fiskal. Oke, terus sudah didapat penghasilan neto fiskal. Dia tadi ada kompensasi kerugian di tahun sebelumnya sebesar eh tapi kok gede banget ya? Biaya 22 HPP-nya segini bener. 8 persen awal. Bener nih 8 18. Terus dia hmm, tadi kan
kerugiannya belum ya. Kompensasi kerugiannya. Oke. Oke, 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 oke. Kerugiannya yang 118. Dan kena pajaknya sekian. Hmm, Skalanya sekian. Ini sih. Oke, terus karena sudah mendapat penghasilan kena pajak, dia karena pakai fasilitas 31E, kita hitung dulu bagian yang mendapat fasilitas. Berarti ini dibagi dari yang komersil dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Pas. Pas. Fasilitas tinggal dikurangi aja. Tarifnya dia 22% dikali 50%. 0. Terus ini 22%. Ini segini. Terus ini kan baru PPh terutang. Kita hitung juga kredit pajaknya. Dia tadi PPh 22, dia impor telah dipungut dengan tarif 2,5% sebesar 1,5 miliar. Berarti dia nominal PH-nya 2,5% dikalikan 1,5 miliar. 7. PH 23 dia tadi sewa juga sebesar ini tadi. Terus PPh 24 kita harus hitung dulu yang sudah dipotong, potong di luar negeri 20 juta. Nah, KPLN-nya yang kita cek dulu sebenarnya yang lebih kecil itu yang mana. Nah, berarti kita harus hitung dulu penghasilan yang dari luar negeri dibagi dengan penghasilan neto dalam negeri dikalikan dengan PPh terutang. Nah, ternyata lebih kecil yang dipotong dari luar negeri. Nah, berarti PPh 24-nya sekian. Total kredit
input pihak lain sama dengan ini 60 juta sekian. Terus berarti PPh eh gini aja deh. Is, gini aja. Is. Di sini berarti PPh yang masih harus dibayar sendiri ini dikurangi dengan ini. Nah, dia ternyata kan juga punya angsuran 25. 25 dibayar sejumlah dari mana? 25 juta dan tapi ada STP juga. Hmm, terus STP pokoknya saja 3 juta kurang bayar ini. Tapi ini kok gede banget ya sebentar. Yang salah kayaknya. Di HPP kali ya. HPP-nya ini kan persediaan awal segini. Pembelian 8 berarti kan menjadi COG AFS 11 juta. 11 juta, 11 juta. 11 juta. 11 miliar terus persediaan akhirnya tinggal 4. Ya benar sih. Harusnya tambah satu lagi sih. Penghasilan bruto. Ya fiskal. Terus penghasilan netonya ini segini aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau ada yang beda? Aku kurang ini ya. Nilainya gede banget. Tapi ya udahlah. Segini terus ini kan baru PPh kurang bayar. Sedangkan untuk ngisi SPT kita juga harus hitung angsuran PPh 25 di tahun depan karena akan diisi di lembar pertama SPT. Penghitungan PPh 25 tahun ke depan. Nah, untuk penghitungan PPh 25 tahun depan ini kita harus gunakan penghasilan-penghasilan yang sifatnya teratur saja. Nah, penghasilan yang sifatnya teratur itu eh, kecuali kecualinya sebentar tadi
Aku ada ini sih. Penghasilan tidak teratur gimana ya? Kok nggak ada sih. Penghasilan tidak teratur kalau nggak salah satu adalah selisih kurs, terus dua penjualan aktiva atau aset, terus yang ketiga penghasilan yang bersifat insidentil atau kecuali dinyatakan lain dalam soal. Nah, di sini yang tidak teraturnya harusnya hanya laba kurs saja ya, karena di sini nggak ada keterangan lain. Nah, berarti kita hitung lagi ini. Dan bruto fiskalnya sama kayak ini. Penghasilan lainnya ini tapi dikurangi dengan ini kok kurangi teratur. Teraturnya adalah si kurs KPP-nya masih sama, biayanya juga masih sama, penghasilan netonya sekian. Nah, kompensasi ini kan sudah habis dipakai di tahun sebelumnya. Berarti kita nol aja. Penghasilan kena pajak sekian. Oke, bentar. Nggak copy lagi. Jadi di komersil juga beda karena kita keluarkan yang tidak teratur. Nah, komersil ini kan nanti dipakai untuk penghitungan proporsi fasilitas. Nah, berarti ini 4,8 per total brutonya sekian. Oke. Dikurangi ya, sorry, sorry. Nah, sini 457, 456, 200. 57, 200. Oke, fasilitasnya ini juga masih dikurangi. Kalikan 11, 12%. Daya tertangnya segini. Terus perhitungan kredit pajaknya masih sama. Ini hapus saja biar sama kayak atas. Ya, 24-nya. Ini kita hapus. Berarti eh,
Dasar angsuran bagi 12. Nah, ini nilai angsurannya. Cuman ini aku agak sanksi ya, ini gede banget karena memang apa ya? Di sini kan peredaran brutonya dari usaha 22 miliar. Terus PP-nya itu kalau dilihat dari persediaan awal, dia kan eh, pembelian ditambah persediaan awal kan sekitar 8,5 tambah 4. Berarti kan 12,5 itu yang tersedia untuk dijual. Terus persediaan akhirnya adalah masih 4,4 atau 4,5 lah. Nah, 12,5 dikurangi 4,4 itu kan berarti tadi sekitar 8 miliar COGS-nya atau HPP-nya. Berarti laba kotornya itu sekitar masih 22 dikurangi 8. Ya masih banyak ya. Itu. Oke. 14 miliar. 14 biaya fiskal, prestasi kerugian. Nah, angsurannya sekian. Sampai di sini ada yang beda atau ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita isi ke SPT-nya. Sebenarnya diminta cuman isi lampiran satu. Oke, coba aku buka dulu. Bentar. Download tadi UAS di mana ya? PPH UAS, SPT PPH Badan. Ini. Dia tadi diminta induk lampiran satu aja. Satu. Kan? Iya, diminta ini aja. Oke. Kita isikan dari belakang. Sebenarnya kalau setangkapku waktu Pak Prima menyampaikan itu pas ujian, kalau misal memang sempat isi identitas ya silakan diisi. Kalau enggak ya ya udah mau gimana lagi. Tapi nggak apa kita karena di sini sudah disajikan data, berarti kan data ada untuk dimasukkan. Ini 2023 bukuannya ini 67 3 0 6 4.
Wajib pajak OPIRS. Nah, peredaran komersial. Nah, ini di laporan lagi. Ya benar sih. Di SPT itu kan memang yang di kolom-kolom yang tersaji itu harus diisi komersial. Karena nanti akan ada penyesuaian fiskal di bagian bawah. Nah, kita isikan peredaran usahanya dan usahanya itu sama dengan yang komersil ya. Komersil itu ini HPP-nya ini biaya usaha. Biaya usahanya. Oh, berarti dipakai, deng. Sorry, sorry, sorry. Ini masih biaya fiskal komersil ya. Dia biaya ini nggak pas nggak sih? Ini jumlah. Ini penghasilan luar negeri. Jumlah ini G F E D C B A. Wah, salah. Ih, salah nih. Geser satu. Dan usahanya ini HPP-nya. HPP-nya berarti tetap harus dihitung yang komersil ya. Sorry, sorry. Berarti di sini aja. Penghasilan itu dari usaha. Penghasilan dari luar usaha. Ini biaya luar usaha nol. EF ini nol juga, nol juga. Nah, karena di sini ternyata kolom penghasilan neto luar negeri itu dipisah, berarti sebentar, ini gini berarti. Neto komersial luar negeri ini oke. Nah, yang penghasilan luar usaha berarti dikurang 200 juta. Nah, biar jumlahnya 900-nya jumlahnya berapa? Jumlahnya. Ini. Ini dari usahanya, terus ini penghasilan dari luar usaha, tidak termasuk yang luar negeri. Terus jumlah ini adalah D dan G, benar. Terus ini neto komersialnya, berarti yang
Ini ditambahkan dengan ini. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Wah, ternyata ini juga masuk di sini. Sorry, sorry, sorry. Berarti ini bunga deposito. 1, 2, 3, 4. Berarti penghasilan luar usaha ini isinya hanya, ulangi lagi, pendapatan sewa sama laba kurs. 10 juta. Oke. Udah. Ini yang tadi deposito, terus penyesuaian fiskal positif, biaya untuk kepentingan pemegang saham, eh, untuk kepentingan saham, sekutu anggota nggak ada, pemupukan dana cadangan. Tadi ada, piutang ding ya, sorry. Piutang, piutang pada saham. Biaya dikeluarkan untuk kepentingan. Dana cadangan nggak ada. Natura kenikmatan sekarang bisa menjadi biaya. Jumlah ini nggak ada. Bantuan hibah sumbangan. Tadi kan ada sumbangan ini. Oke, pajak penghasilan. Gaji ini nggak ada. Sanksi administrasi. STP. Selisih penyusutan komersial. Nah, ini ada biaya yang ditangguhkan nggak ada. Coba kita total ini ada berapa? Ini baru, eh, dan baru 91 juta. Sedangkan harusnya ada 470. Berarti ini sama dengan, harusnya ini harus sama dengan ini. Terus lainnya, oke. Terus penyesuaian negatif, tadi hanya penghasilan deposito. Deposito kan penghasilan, sedangkan dia koreksinya udah masuk ke kolom penghasilan yang dikenakan final. Sedangkan di sini simbolnya negatif, berarti tidak ada koreksi yang negatif. Ini nggak ada.
Harusnya sama sih ya nanti. Satu berapa? Satu minus dua tambah tiga tambah tiga udah 10 801. Dah selisih berapa ini? 137. Selisih 10 juta. 801 137. 811 137. Berarti di sini ada selisih. Berarti yang duit ini penghasilan neto. Oke. Tidak ada final dan tidak. Neto komersialnya berapa sih? 10,338. Oh, sorry, sorry. Berarti di sini penghasilan yang dari luar usaha ini harusnya A126. Nah, ini harusnya tetap memasukkan bunga deposito. Karena apa? Karena nanti dia akan di offset atau dikurangkan di koreksi yang nomor 2. Karena kan dia sebagai pengurang. Nah, nominalnya udah sama 10 juta, miliar 811 137. Terus ke lampiran induk. Ih, gak mau lagi. Oh ya, ini ada data lain juga yang harus diisi. Oh, Iki RS. Alamat bis usaha perkayuan. Ya udah tulis perkayuan. 2023 masih sama ini juga. Ini direktur utama pemegang saham. Nah, penghasilan neto fiskalnya ini ngambil dari kolom 3. Lampiran 1. Lampiran 3 ini. Oh, salah. Eh, lampiran 3 kompensasi kerugian tadi ada 100. Karena kita nggak ngisi lampiran khusus kompensasi, ya udah tinggal kita isi aja. Itu. Nah, ini PPh terutangnya sesuai perhitungan. Pengembalian nggak ada, PPh terutangnya masih sama.
PPh ditanggung pemerintah nggak ada, kredit pajak dalam negeri, ini kredit pajak luar negeri, salah kan? Sorry, sorry. Ini kredit pajak luar negeri, dalam negeri berarti PPh 22 tambah PPh tiga. Kredit pajak luar negeri, ini seharusnya ada lampiran khususnya, cuman karena nggak diminta diisi ya udah. Terus jumlah ini PPh yang harus dibayar sendiri. Bayar sendiri PPh 2 bulan, 25 bulanan. Tadi ada 25 juta. Ini sudah ada keterangannya PPh 25 STP pokok saja. Ini enggak ada pengalihan, enggak ada juga sama dengan kembali. Masih kurang bayar. Kok beda ini hasilnya? C104. Ini kan ini PPh terutang dikurangi 60.500.000. Oh, belum tak kurangi ya. Dikurangi ini 15. Oke. Disetor tanggal berapa tadi? Disetor tanggal 1 April. Jumlahnya nggak ada karena nggak ada LB. Dasar perhitungan seperti yang tadi. Kompensasinya nol karena habis di tahun 2000, per tahun pajak 2023. Ininya berarti masih sama dengan ini. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini penghasilan, ding, bukan PPh. Masih penghasilan yang menjadi dasarnya adalah ini. Terus penghasilannya juga masih ini. Terus ini neto ya, karena di sini kan kalau misal ada kompensasi hanya dikurangi kompensasi. Jadi angka yang ada di sini adalah penghasilan netonya. PPh terutangnya ini duit pajak atas penghasilan yang termasuk dalam huruf A. Ini dikurang hmm, ini dibagi 12. 170. 541. Oke. PPh final tadi harusnya ada lampirannya ya. Tadi kan, oh ya, kita belum hitung PPh final di sini. Istilah di bawah sini aja. PPh final bunga deposito 20% kali hmm, oke. Ini yang tidak termasuk objek, masuk objek nggak ada. Oke. Nah, ini kan katanya sudah dibayar. Berarti kita silang. Harusnya ada ini. Kompensasi kerugian pajak luar negeri.
Wajib pajak. Siapa tadi direkturnya? Direkturnya adalah Igoy. Yalah, gini aja. Oh, tanggal 1 April ya. Dia tempatnya di Jaksel. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk jawaban UAS tahun lalu. Jadi, karena open book ya, dan semoga tidak terus menjadi apa ya, bumerang karena berdasarkan pengalaman sendiri sebenarnya kalau open book itu kadang malah ada sesi paniknya karena bingung mau buka yang mana, tapi semoga tidak terjadi di teman-teman. Semoga eh, lancar UASnya buat teman-teman semua. Hasil yang terbaik semoga didapatkan. Terus untuk PPH ini kan materinya badan ya, cuman ada juga materi-materi yang masih inline dengan materi sebelum UTS kayak Natura dan sebagainya. Nah, eh, selain itu juga ada biaya yang bisa dikurangkan maupun tidak. Ini sebenarnya lebih luas daripada yang ada di soal ini. Jadi ini kayak biaya bunga itu kan belum masuk di sini. Terus penyusutan di sini kan juga bisa dibilang masih sederhana karena hanya satu. Nah, bisa jadi nanti asetnya lebih dari satu. Terus asetnya dijual di tengah tahun. Nah, itu teman-teman juga harus aware dengan itu. Nah, intinya kalau penyusutan kan saat dimulainya penyusutan adalah saat bulan tersebut. Misal sudah aset yang sudah selesai dibangun, ya langsung disusutkan. Kalau misal aset yang dibeli, berarti pada saat bulan itu harus sudah mulai disusutkan. Terus saat berakhirnya penyusutan, jika aset itu akan dijual, berarti adalah sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Jadi misalnya dijual di bulan Oktober, berarti penyusutannya hanya sampai dengan September saja. Itu untuk yang penyusutan. Terus untuk yang biaya bunga tadi, teman-teman bisa baca lagi di SE 46 kalau nggak salah. Itu intinya kalau misalnya suatu perusahaan dia melaporkan atau membiayakan bunga pinjaman, tapi ternyata dia juga menerima penghasilan dari bunga deposito, maka eh, biaya bunga pinjaman yang bisa dibiayakan harus dihitung ulang dengan rata-rata penghasilan dari deposito. Intinya seperti itu. Jadi eh, penghasilan, sorry, intinya adalah biaya bunga rata-ratanya berapa harus dikurangkan dengan pendapatan dari deposito. Nah, nanti selisihnya itu kalau memang masih lebih besar, nah itu harus dikalikan dengan tarif pinjamannya baru bisa dibiayakan. Detailnya di SM46 tahun 95 kalau nggak salah. Itu yang biaya bunga itu. Terus terkait penghasilan tidak teratur juga teman-teman sebisa mungkin sudah apa ya sudah di luar kepala ya. Walaupun aku juga belum sih. Jadi harus dihafalkan mana saja penghasilan yang teratur, mana yang tidak teratur. Nah tadi yang tidak teratur kan defaultnya ada tiga. Satu penjualan aset, dua adalah selisih kurs, dan tiga penghasilan yang bersifat insidentil. Nah, kalau misalnya di soal tidak ada keterangan lebih lanjut, berarti hanya tiga itu. Tapi kalau misal di soal ada keterangan lain, ya berarti sesuai soal. Itu kan nanti berguna untuk menentukan penghitungan PPh lima karena dia hanya menggunakan penghasilan yang teratur saja, gitu. Terus jangan lupa juga terkait apa namanya? Ini apa yang kompensasi kerugian. Nah, itu kalau misal kompensasi kerugian sudah habis di tahun berjalan, maka di tahun depan saat penghitungan PPh lima angsuran PPh lima maka tidak usah dipakai lagi karena kan memang sudah habis. Gitu. Terus apa lagi ya? Hmm,
tarif, tarif juga teman-teman eh, sebisa mungkin dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Gitu. Untuk 31E kan WP tidak bisa memilih. Artinya kalau memang dalam range bruto 4,8 sampai 50 miliar, dia harus pakai 31E. Terus dicek lagi kalau misal ternyata WP-nya eh, peredaran brutonya kurang dari 4,8 dan dia tidak menyampaikan penggunaan tarif umum, berarti nanti dia pakai PP yang 0,5%. Dicek lagi tahun daftarnya kapan. Kalau misal ternyata PP-nya, masa berlaku PP 0,5% sudah habis, berarti ya sudah nggak bisa digunakan. Kan kalau PT itu adalah PT yang biasa ya, itu kan 3 tahun. Terus PT perorangan, CV, firma, koperasi itu kan 4 tahun dari tahun terdaftar. Terus kalau yang orang pribadi kan 7 tahun. Atau ada update ya? Kalau nggak salah kemarin diperpanjang, tapi aku juga belum cek lagi. Coba nanti bisa dibaca lagi materinya. Terus suplemen atau e-book yang sebagai amunisi teman-teman saat hari H ujian mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang, dikumpulkan dalam satu folder. File-file yang ada di web angkatan sebisa mungkin di download dan paling nggak dibuka dan semoga itu bisa membantu teman-teman dalam menghadapi UAS PPH. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait soal ini atau terkait soal yang lain? PPH kan di hari Selasa ya. Jadi sebenarnya Senin kan AKM. KM terus PPH terus Hooper, PPN sama PPKN. Tuh. Apakah ada? eh, Kalau misalnya belum dan nanti ternyata ada hal-hal yang ingin ditanyakan baik dari pembahasan soal ini maupun dari hal lain, feel free aja buat ditanyakan mau di grup silakan, mau WA juga WA pribadi juga sih nggak apa-apa. Kalau misal bisa aku jawab akan ku jawab. Kalau memang belum tahu jawabannya nanti akan ku bantu cari tahu gitu. Terus record ini nanti juga diupload di web apa namanya? Web akademik. Jadi sebenarnya record-record tentir bisa teman-teman akses juga di web akademik dan itu web yang sudah dipersiapkan untuk menunjang kita ya perkuliahan. Semoga bisa membantu gitu. Nggak ada nih. Kalau nggak ada izin stop share apa? Oh ada nih apa nih? Masih banyak. Oke, makasih juga ya sudah berkenan join Zoom kali ini dan semoga kedepannya bisa lebih sering lagi. Ya nggak sih? Atau sebenarnya eh, apa namanya? Tentiran angkatan ini secara umum dari teman-teman apakah istilahnya membantu atau di tentiran kelas sebenarnya udah ada kok angkatan ngapain ngadain tentir. Nah, sebenarnya kami di akademik juga kadang berpikiran seperti itu sih. Kan, oh di kelas udah ada tentir lah, ngapain di angkatan ada tentir. Tapi mungkin tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk tentiran ya. Jadi selama teman-teman merasa angkatan eh, harus tentir, sebisa mungkin kami akan fasilitasi gitu. Dan tendir ini juga sifatnya kan kami tidak menggurui ya, karena kan sama-sama belajar. Jadi misal ada yang salah, mohon koreksinya gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya sudah ikut tendir kali ini. Semoga UASnya lancar. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih juga. Semangat UASnya.